Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Asmara Dahana. Dalam seri ke-179 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Peggy sebagai Kuda Sumekar, Apu Burhan sebagai Empu Purwa, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, dan pengantar cerita, Asdi Suhastra. Hati Kamaswara benar-benar gundah. Dia tinggalkan Ken Dedes terpaku di halaman pondoknya. Dengan menyendiri di tempat yang sunyi, Kamaswara membayangkan kekecewaan yang selama ini dia alami. 1000 pertanyaan pun muncul di benaknya. Sambil mencengkeram rambutnya, pemuda pesanggaran itu membenamkan wajahnya di antara tangannya. Oh, Dewata Agung, sebentar lagi aku akan mengalami peristiwa yang menyedihkan. Dan itu pasti akan terjadi. Ken Dedes akan menjadi milik orang lain. Inikah ganjaran darimu? Padahal sebelumnya aku sudah mencoba memahami arti hidup ini. Dewata Agung, di mana letak kebijakanmu? Mengapa aku harus mengalami cobaan pahit ini terus-menerus? Mengapa? Kamaswara, kenapa kau harus mengutuk kebesaran yang maha agung? Apakah tidak kau sadari bahwa selama ini kau hidup atas kebesarannya? Berpikirlah secara jernih dan mapan. Tidak! Aku muak dengan hidup ini. Aku muak! Sadarlah Kamaswara, sadar. Kau ini seorang pendekar, seorang satria. Kenapa jiwamu tiba-tiba saja jadi cengeng? Ingat kata-katamu sendiri. Hadapilah sesuatu dengan kebesaran jiwa. Kalau kau bisa berkata demikian, kenapa kau sendiri tidak melakukannya? Kenapa Kamaswara? Paman Kuda Sumekar, masalah ini cukup pelik. Aku sebenarnya tidak ingin bersikap seperti ini. Tetapi hatiku, jiwaku, tidak bisa untuk kubohongi sendiri. Ku melakukan ini hanya sekedar pelampiasan batinku, Paman. Iya. Tapi caramu salah, Kamaswara. Kenapa harus mengutuk Dewata Agung? Aku kecewa, Paman. Selama ini aku telah berusaha untuk tabah dan menjadi orang baik. Tetapi kenyataannya cobaan selalu saja menguntit kemana aku pergi. Apa sebenarnya yang menjadi beban pikiranmu? Aku tidak bisa menceritakannya, Paman. Biarlah masalah ini kupendam dalam batinku sendiri. Ya, baiklah. Kalau kau memang tidak ingin menceritakannya, tapi aku percaya kau bisa menghadapi masalahmu dengan baik. Mudah-mudahan, Paman. Kamaswara, sekarang bagaimana dengan sikapmu? Apakah kau akan membiarkan perguruan pesanggaran diduduki orang terus-menerus? Apakah hatimu tidak tergugah untuk menolong kami dan merebutnya kembali? Aku tidak tahu, Paman. Pikiranku sedang resah. Aku harap Paman tidak membicarakan masalah itu. Kamaswara,
Kenapa tiba-tiba kau tidak peduli pada tempat tinggalmu sendiri? Perguruan Pesanggaran adalah milik ayahmu, milik kita. Aku tidak mengerti bagaimana perasaanmu. Sungguh tega kau berkata demikian, Kameswara. Seolah-olah sudah tidak mau tahu lagi keadaan kami. Ternyata apa yang dikatakan Ken Siwi benar. Bahwa kau telah mabuk kecantikan seorang gadis. Kau terlalu terlena oleh kecantikan Ken Dedes yang akhirnya memandang rendah pada persoalan Pesanggaran. Kameswara, jawablah dengan tegas, apakah kau tidak berniat untuk kembali ke Pesanggaran? Aku tidak bisa menjawabnya sekarang, Paman. Berilah kesempatan padaku untuk tenang dan berpikir. Ini bukan masalah untuk dipikirkan, Kameswara, tetapi dilakukan dengan tindakan. Baik. Aku tidak akan memaksamu. Kau mempunyai sikap sendiri. Aku akan segera meninggalkan pondok itu untuk kembali ke Pesanggaran. Selamat tinggal, Kameswara. Paman Kuda Sumekar, maafkanlah aku. Kameswara tidak berani menoleh kepergian Kuda Sumekar yang kecewa. Sementara orang tua itu terus melangkah dengan gontai. Dia tidak menyangka orang yang selama ini diharapkan dapat menjaga perguruan Pesanggaran ternyata sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Setelah Kuda Sumekar kembali ke pondok, dia pun segera menemui Empu Purwa. Laki-laki tua itu segera minta izin untuk kembali ke Gunung Raung bagian timur atau perguruan Pesanggaran. Jadi kau bermaksud untuk kembali ke Pesanggaran? Benar, Kakang. Kenapa harus terburu-buru seperti ini, ya? Kesehatanmu belum pulih benar. Lagi pula apa sebenarnya yang menyebabkan kau ingin kembali ke sana? Kulihat wajahmu memendam kekecewaan yang dalam. Ya, aku memang sedang kecewa, Kakang. Pada siapa kau kecewa? Kameswara. Dia sama sekali tidak peduli pada tempat asalnya, pada perguruan Pesanggaran. Lalu apa sebenarnya yang tengah terjadi di sana? Perguruan itu telah direbut oleh orang lain, Kakang. Aku tidak mengerti kenapa Kameswara sampai tidak tergugah perasaannya untuk merebutnya kembali. Padahal dulu dia diminta untuk menjadi pemimpin di sana. Artinya dipercaya untuk melindungi dari gangguan tangan-tangan jahat. Iya. Ya, biarlah nanti aku yang akan bicara padanya. Mudah-mudahan saja dia mau kembali ke sana. Sudahlah, Kakang Purwa. Aku tidak ingin memaksanya. Dia mempunyai sikap sendiri. Sekarang izinkanlah aku untuk meninggalkan pondokmu. Mohon doa restumu agar di perjalanan aku tidak mendapat halangan apapun. Iya. Selamatlah perjalananmu. Doaku bersamamu. Terima kasih, Kakang. Paman Kuda Sumekar, maafkanlah aku, Paman. Aku bukan tidak bertanggung jawab atas musibah yang terjadi di Pesanggaran. Tapi keadaanku lah yang menyebabkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kameswara, pamanmu telah kembali ke Pesanggaran. Saya melihatnya, Paman. Syukurlah. Kalau kau sudah tahu, sekarang duduklah. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Iya, Paman. Aku sudah tahu apa yang menyebabkan Kuda Sumekar, pamanmu, pergi dengan tergesa-gesa meninggalkan pondok ini. Bukan aku ingin turut campur dengan masalahmu. Aku sebagai orang tua yang bisa membaca baik atau buruk, hanya ingin menasihatimu saja.
dan memberikan pandangan yang lebih baik. Kau adalah satu-satunya harapan bagi saudara-saudaramu dan murid-murid ayahmu. Tetapi kenapa kau tidak tergugah sama sekali ketika mendapat kabar bahwa perguruan atau tempat tinggal almarhum ayahmu mendapat malapetaka? Kenapa, Kamaswara? Apakah yang menyebabkan kau tidak mau peduli adalah anakku? Jawablah, apa yang membuatmu tidak tergugah hati untuk menyelamatkan perguruanmu sendiri? Iya, benar Kakang. Apa yang menyebabkan Kakang tidak peduli atas perguruan pesanggaran? Apakah Kakang berat karena aku? Aku tidak tahu. Kakang harus tahu apa yang Kakang ucapkan. Aku sudah mendengar apa yang ayah bicarakan padamu. Kalau cuma karena aku, lantas kepentingan keluargamu jadi berantakan, lebih baik kita berpisah saja, Kakang. Aku tidak ingin kau bahagia atas kepedihan saudara-saudaramu. Kendedes. Aku mengerti Kakang mencintaiku. Tetapi renungkanlah. Dan aku rasa Kakang pun mengetahui apa jawabannya. Aku sebenarnya bukan tidak tergugah, Kendedes. Selama beberapa hari ini, setelah munculnya Ken Arok, aku berpikir dan berpikir terus. Apakah kekuasaan Yang Maha Agung akan terbukti bahwa sebenarnya kau bukan jodohku? Selama ini aku selalu memikirkanmu dan memikirkan tentang peristiwa yang terjadi di Kamang Ayun. Makanya hatiku seolah-olah beku. Beku oleh keadaan dan beku oleh peristiwa yang sebenarnya memerlukan bantuanku. Aku mengaku bersalah, Paman, bahwa aku telah mengecewakan Paman Kuda Sumekar. Setelah aku berpikir panjang dan merenungkan apa yang aku alami, akhirnya aku harus mengambil satu keputusan. Terus terang, baik lahir ataupun batin, aku mencintai Kendedes, bahkan sangat mencintai. Namun setelah berbagai pertimbangan dan dasar pemikiranku yang luas, ternyata Kendedes bukan milikku, Paman. Aku tidak berhak untuk memilikinya. Hati Kendedes terkesiap mendengar kata-kata Kamaswara. Saat itu juga dia seolah-olah ingin menumpahkan tangisnya. Namun sekuat hatinya, dia mencoba untuk menahannya. Dengan tatapan mata yang berkaca-kaca, Kendedes kembali bicara. Kenapa kau berkata demikian, Kakang? Apa maksudmu? Apakah karena kata-kataku terlalu kasar, sehingga kau membalikkan pembicaraan dengan berkata demikian? Tidak, Kendedes. Aku berkata begitu bukan bermaksud membalikkan kata-kata. Tetapi kenyataannya memang demikian, bahwa aku tidak berhak memilikimu. Pantas. Selama ini Kakang selalu membuat hal-hal yang aneh. Kakang katakan bahwa di tubuhku ada sesuatu yang misterius. Padahal sebenarnya itu cuma siasat Kakang agar bisa menjauhkan diri dari aku. Dan pada kesempatan lain, setelah Ken Arok muncul, Kakang semakin mempunyai peluang untuk meninggalkan aku dengan alasan bahwa Ken Arok adalah jodohku. Kendedes, kenapa kau menuduhku yang bukan-bukan? Cukup. Kau tidak perlu membuat alasan-alasan yang lain. Kata-kata cintamu hanya dusta belaka. Kalau aku bukan menjadi jodohmu, lantas siapa jodohku sebenarnya? Dan apa artinya mimpi-mimpi itu selama ini? Mimpi-mimpi yang kau alami memang anugerah Dewata Agung. Dan itu memang suatu peristiwa yang berkaitan. Percayalah bahwa aku berkata yang sebenarnya. Dan jodohmu adalah Ken Arok. Tidak. Aku tidak ingin bersanding dengan suami brutal macam dia. Kakang hanya mengarang-arang saja. Cukup, Kakang. Aku tidak ingin kau menyebut-nyebut nama Ken Arok lagi. Tenanglah, Kendedes. Tenang. Duduklah yang baik, Ndu. Hargailah di sini ada ayahmu. Kau tidak boleh berkata kasar seperti itu. Maafkan Kendedes, Ayah. Saya tidak ingin dipermainkan seperti ini. Ayah percaya Kamaswara tidak mungkin mempermainkanmu. Kamaswara sangat mencintaimu.
Kenapa ayah membela dia? Ayah tidak membela siapa-siapa. Ayah hanya melihat mana yang benar dan mana yang harus dilindungi. Angger Kameswara, sekarang bicaralah. Apa alasanmu sehingga kau mempunyai pendapat seperti itu? Saya kira saya tidak perlu menjelaskan apa alasannya, Paman. Kenapa? Karena saya rasa Paman sudah tahu apa alasan saya. Angger Kameswara, Paman bukan seorang dewa. Bagaimana mungkin Paman bisa tahu apa alasanmu? Apakah Paman masih ingat dengan apa yang dikatakan Paman Brahmana Brahmacari? Bukankah beliau banyak cerita tentang Kendedes dan juga Ken Arok? Iya, kau benar. Nah, kukira Paman tahu sendiri apa alasannya. Paman, kukira semuanya telah saya ungkapkan. Artinya ganjalan batin saya sudah terlepas dengan tenang. Sekarang saya ingin mohon diri untuk pergi ke pesanggaran. Kakak. Kau tidak perlu cemas, Kendedes. Ini sudah menjadi kehendak Dewata Agung. Aku masih mencintaimu sekalipun kenyataan lain harus kuterima. Maafkan atas semua kesalahanku. Oh, Kakang Kameswara. Sudahlah, Kendedes. Tabahkan hatimu. Kalau memang jodoh, suatu saat pun kalian akan bersatu. Sekarang saya mohon diri, Paman. Dan mohon doa restumu. Iya, pergilah Kameswara. Panjang usiamu, sejahtera hidupmu. Kakang Kameswara, berhati-hatilah dalam perjalanan. Sekalipun kau telah berkata demikian, aku pun tetap mencintaimu, Kakang. Ya, sampai kapanpun, aku tetap mencintaimu. Sudahlah, Kendedes. Kau tidak perlu bersedih. Ayo, kita masuk. Ayah, kenapa ini harus terjadi? Beginikah sakitnya orang yang jatuh cinta? Kendedes. Kepalaku pening sekali, Ayah. Kendedes. Kasihan sekali kau, anakku. Kau harus menerima cobaan seperti ini. Aku memang harus selalu memberimu bimbingan batin agar kau tabah menghadapi cobaan. Ayah. Ayah. Kau sudah siuman, anakku. Syukurlah. Kepalaku masih pusing, Ayah. Iya, karena kau terlalu membawa masalah kecil ini ke batinmu. Terimalah keadaan dengan ketenangan jiwamu. Sekarang minum ramuan ini. Iya, Ayah. Sekarang istirahatlah dengan tenang. Jangan dulu memikirkan yang tidak-tidak. Iya, Ayah. Ayah mau pergi sebentar. Ayah mau kemana? Ayah ada urusan. Kau tidak perlu cemas. Nanti aku panggilkan Bibi Wilingi, ya. Hampir seharian Bibi tidak ngobrol denganmu. Habis Bibi sibuk di belakang. Saya dengar dan Ayu sakit. Tidak, Bibi. Aku hanya pening sedikit. Ada masalah apa sebenarnya? Sehingga kau seperti ini, dan Ayu?
Tidak ada masalah apa-apa, Bi. Oh iya, kemana Kameswara? Bibi tidak melihat dia sejak tadi. Loh, kok malah menangis? Ada apa, Den Ayu? Kenapa kau menangis? Bicaralah, apa yang menyebabkan kau menangis? Apakah kata-kata Bibi telah menyinggung perasaanmu? Tidak, Bibi. Aku memang sedang ada persoalan. Persoalan? Apa kau mempunyai persoalan dengan Kameswara? Dia telah pergi. Kakang Kameswara pergi ke Gunung Raung bagian timur, Bi. Kenapa dia lakukan itu? Apakah Kameswara telah memutuskan hubungan denganmu? Iya, Bibi. Rasanya sulit sekali untuk diterima. Tetapi kepergian Kakang Kameswara ke Pasanggaran bukan karena aku. Dia memang diminta pamannya untuk pulang. Tapi aku merasa kehilangan, Bibi. Kasihan sekali kau, Den Ayu. Tabahkan saja hatimu. Anggaplah ini adalah cobaan. Cinta itu ibarat sebuah api. Jika kita berani jatuh cinta, artinya kita pun harus mampu untuk menerima kekecewaan. Apakah setiap orang bercinta harus menerima kekecewaan, Bibi? Ya, demikianlah. Dan itu memang sudah kodratnya. Ya, walaupun kadar dari kekecewaan ada perbedaannya. Namun begitu orang yang bercinta harus mengalami hal itu. Kalau aku tahu bakal begini jadinya, aku tidak ingin jatuh cinta. Padahal pada awalnya bercinta itu indah. Tetapi lama-kelamaan, kenapa justru berbalik? Dan bahkan terasa sakit. Kau tidak boleh mengutuk cinta, Kendedes. Cinta itu anugerah. Tanpa cinta kau tak akan lahir. Dan tanpa cinta kau tak akan bertemu dengan Kameswara. Bibi Brigit. Dengan isak tangis yang menyedihkan, Kendedes memeluk tubuh perempuan tua itu. Dia ingin sekali menumpahkan tangisnya dengan sejadi-jadinya. Namun semua itu dia coba untuk menahannya. Yang terdengar sekarang hanyalah nafas lembut yang tertahan. Sementara itu di barak para prajurit Tumapel, Senopati Narasingha tengah menyendiri di serambi baraknya. Matahari perlahan berdiri di langit barat. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.